Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2018, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Politik. Tujuan saya membuat video ini yang akan nantinya itu diupload di channel YouTube pribadi untuk mengerjakan atau juga menjelaskan tentang mata kuliah kepemimpinan politik yang bertemakan tentang kepemimpinan politik daerah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kepemimpinan politik daerah, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tentang apa itu kepemimpinan politik daerah, yang dimana kita mengambil dari kata daerah itu tersebut, yang berarti suatu wilayah yang mencakup kenasionalan di suatu daerah tertentu. Dalam artian, jika di negara Indonesia kita membahas tentang kepemimpinan politik daerah, maka yang akan terbesit pada pikiran kita yaitu daerah yang ada pada negara Indonesia, khususnya yang mencakup suatu wilayah besar yang mempunyai suku atau ragam budaya yang berbeda. Misalkan saja kepemimpinan politik di daerah Jawa Barat, di daerah Jawa Timur, di daerah Kalimantan Utara, di daerah Sumatera Barat. Mereka semua mempunyai gaya-gaya kepemimpinan politik yang berbeda. Apa tujuan mereka memimpin? Yang pasti untuk mengatur suatu sistem atau juga mengatur suatu perubahan yang sudah direncanakan oleh pemimpin nasional, atau ya bisa kita ketahui Presiden Indonesia. Ketika Presiden Indonesia mempunyai suatu planning atau rencana-rencana yang akan dilaksanakannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, jangka panjang waktunya berapa lama, itu nantinya akan berdiskusi dengan pimpinan nasional di negara Indonesia. Lalu ketika kita membahas tentang daerah, maka dalam artian daerah itu di bawah dari pada kepemimpinan nasional gitu. Ketika kepemimpinan nasional di atas satu tingkat daripada daerah, maka apa yang dirumuskan oleh pimpinan skala nasional itu akan disalurkan atau akan dibicarakan, didiskusikan kembali kepada pemimpin daerah tersebut. Contoh
ketika ada kebijakan baru atau ada suatu peraturan-peraturan yang dapat merugikan masyarakat, mungkin itu akan berdampak pada pemimpin nasional itu sendiri. Maka dari itu, ketika pemimpin nasional ingin merubah suatu daerah, maka harus berdiskusi kembali dengan si pemimpin daerah tersebut, karena tidak semua daerah mempunyai visi misi yang sama gitu, atau dalam artian mempunyai satu tujuan yang sama, yang sejalan. Dan biasanya pemimpin daerah itu sendiri memimpin daerahnya itu sudah cukup hafal atau mungkin sudah cukup fasih tentang bagaimana karakter daerahnya, bagaimana karakter masyarakatnya, hukumnya, adatnya, dan perilaku semuanya. Itu rata-rata pemimpin sudah mengenal gitu apa yang dapat sekiranya dia lakukan, dan itu apa impactnya, itu sudah apa biasanya. Lalu dalam persoalan mengatur suatu daerah, ketika kita melibatkan pimpinan nasional, maka pimpinan nasional akan meninjau terlebih dahulu kepada pimpinan daerah. Ketika pimpinan daerah sudah mengetahui, sudah mempelajari, sudah menelaah, atau ya pokoknya mempelajari lah tentang apa yang diinginkan oleh pemimpin nasional itu, maka pemimpin daerah sudah harus mengerti gitu atau menjalankannya. Nah, lalu ketika di daerah kalian terdapat perubahan-perubahan yang cukup signifikan atau yang menurut kalian itu menguntungkan, maka itu bisa jadi adalah rencana daripada pimpinan nasional yang dipublikasikan atau bahasanya yang direalisasikan oleh pimpinan daerah. Jadi itu rencana pimpinan nasional kembali realisasikan oleh pimpinan daerah, maka bisa dibilang itu sebagai kerjasama yang baik dan menguntungkan masyarakat satu sama lainnya. Lalu ketika kita mempelajari soal pimpinan daerah, seringkali kita mendengar kata DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itulah fungsi daripada DPRD yang seringkali membuat kebijakan yang tidak, contoh ketika DPRD membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat, mungkin saja itu karena DPRD terlalu cepat untuk mengambil keputusan dari pimpinan nasional, atau tidak mengkaji ulang soal bagaimana karakteristik, bagaimana lingkungan, bagaimana suasana di daerah tersebut, yang berarti dalam hal ini pimpinan daerah kurang mengerti gitu
apa yang sudah apa yang rakyat maukan di daerah tersebut gitu. Bukan rakyat, maksudnya masyarakat yang inginkan gitu di daerah tersebut. Maka dari itu ketika kita menanyakan apa gitu soal bagaimana tugas dari kepala daerah atau pimpinan daerah tuh ya seperti itu gitu, bekerjasama dengan pimpinan nasional dan juga mengarah kepada peraturan-peraturan daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan daerah tersebut. Dan tidak banyak juga pimpinan-pimpinan daerah yang berhasil untuk mengubah daerahnya menjadi yang lebih baik. Bahkan presiden kita saat ini itu berawal dari pimpinan daerah. Dari Solo pindah ke gubernur, jadi gubernur Jakarta, lalu naik jadi presiden Indonesia. Dan menurut saya itu suatu langkah yang sangat cepat gitu ya, yang terburu-buru gitu. Ketika kita bicaranya soal satu manusia yang dihadapkan dengan tuntutan gitu dari skala daerah ke ibu kota. Di ibu kota itu sendiri ya kita tahu semua bahwa perekonomian sangatlah pesat, terus masyarakat yang begitu padat. Dia mengatur secara terburu-buru. Kalau menurut saya itu dari suatu daerah ke Jakarta itu kan butuh waktu juga gitu kita mempelajarinya. Bahkan apalagi jika suatu jabatan belum terselesaikan dan ingin mengambil sebuah jabatan yang dimana itu sendiri mengatur seluruh rakyat Indonesia, tentu sangat-sangat sulit. Karena ketika walaupun kita mengandalkan satu bawahan-bawahan yang kompeten gitu, itu akan sangat buruk dampaknya. Apalagi ketika presiden Indonesia mengambil bagian atau tugas-tugas negara gitu, seperti BUMN, seperti kepala daerah atau yang lainnya, memberikan jabatan kepada orang-orang yang belum berkompeten. Itu sangatlah bahaya, karena daerah-daerah tersebut adalah kaki-kaki suatu negara. Ketika salah satu kaki pincang, maka yang lain akan susah maju dan bergeraknya. Ketika dua kaki pincang, akan semakin lambat. Ketika semuanya rusak dan hancur gitu, gagal di setiap daerahnya, maka satu negara bisa berimbas. Bahkan Jakarta pun bisa merosot. Walaupun secara pemikiran misalnya di daerah Jakarta itu bagus perekonomiannya atau juga sandang pangan segalanya itu bagus, dan ketika di daerah lain itu sulit gitu ya, itu bisa saja terjadi ketimpangan gitu atau ketidakstabilan yang dapat berpicu dalam perekonomian negara. Ya mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan tentang kepemimpinan politik daerah. Jika ada masukan bisa berkomentar. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan atau juga salah perilaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.